warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal Q&A. Kan ini pertama kalinya aku Q&A, berarti aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang kalian dulu kasih di Instagram itu. Kalau kalian pernah beri aku pertanyaan, berarti kalian masih ingat dong yang ini nih. Oke. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Oke, like, share, and comment. Aku hitung sampai 5, kalian sudah subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Langsung aja kita jawab pertanyaan. Gak usah tunggu lama-lama guys, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Ini dia. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya sudah aku jawab di vlog sebelumnya. Ini katanya apa alasan aku buat channel atau berkarya di YouTube. Aku udah jelasin dulu ya apa aja alasan kenapa orang ingin berkarya di YouTube. Tapi kalau mungkin dia tanyakan soal aku pribadi, oke, soal aku pribadi itu selain memang ingin berkarya, ingin mengembangkan bakat, pasti kita termotivasi dong oleh salah satu YouTubers di Indonesia seperti aku, Karya Ricis dong. Oke, tuh, terima kasih Kak Ricis udah memotivasi aku untuk buat channel juga. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga support channel ini supaya nanti aku bisa mengembangkan lebih maju, lebih mengembangkan bakat untuk negara kita tercinta yang ini. Oke? Dan alasan-alasan lainnya juga itu kita itu ingin berkarya di YouTube sebenarnya bukan karena ingin mendapatkan uang nantinya. Sebenarnya iya sih, kita ingin mendapatkan penghasilan karena kita ingin sukses, tapi yang kita cengkam di hati itu pastinya kalau selagi kita bisa berkarya, kenapa tidak? Selagi bisa mengembangkan bakat, kenapa tidak? Orang bisa, kenapa kita tidak? Oke? Jadi apapun yang kita bisa, coba. Intinya yang paling kuat itu selagi kita bisa, jangan takut mencoba, karena jangan takut jatuh sebelum mencoba, jangan takut gagal sebelum mencoba. Nah, itu kuncinya. Oke? Gampang kan? Ayo kita ke pertanyaan yang nomor 2, yang ini. Katanya dia bertanya di umur pertama kamu merasakan cinta pertama. Aduh guys, ini gokil banget pertanyaannya. Ini pertanyaan sih sebenarnya tentang cinta-cinta gitu. Tapi gimana ya, yang namanya pertanyaan harus kita jawab. Tapi tetap positif thinking ya guys. Oke, aku tetap jawab, tenang aja. Semua pertanyaan yang kalian kasih aku bakal jawab sedetail-detail mungkin. Tapi mohon maaf kalau nanti aku jawab nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi jawaban aku pribadi, di umur berapa kamu merasakan cinta pertama? Berarti ini pertanyaannya khusus untuk aku pribadi, karena dia bilang di umur berapa kamu merasakan cinta pertama. Seandainya dia bilang di umur berapa orang biasanya merasakan cinta pertama, oke, ini umum. Tapi ini dia bilang kamu, berarti untuk aku. Oke, gini ya guys, sebenarnya sih kita yang masih pelajar, yang masih menuntut pendidikan gitu, yang masih menjalani pendidikan sampai saat ini, kita sebenarnya nggak terlalu berpikir tentang cinta-cintaan gitu. Kita sebagai anak pelajar, yang kita pikirkan itu belajar dan bagaimana caranya kita mencapai cita-cita kita dan mendapatkan itu yang namanya kesuksesan. Karena setiap orang ingin yang namanya sukses, semua orang ingin sukses, tapi ada juga sebagian orang yang mau sukses tapi tidak ada usahanya guys. Itu yang jadi penyebab utamanya. Oke, jadi dia bilang, jadi pertanyaannya ini, kapan aku merasakan cinta pertama, itu nggak ada ya guys. Soalnya, tapi gini guys, aku harus jujur, aku harus tetap jujur. Gini, yang namanya anak
pertumbuhan remaja gitu, pasti dia mengalami yang namanya puber gitu, masa puber, dan dia pasti kayak ada ya, muncul pasti cinta, ada hati gitu, setiap orang pasti, ini tidak bisa dipungkiri, yang nonton juga pasti, ayo mantan udah berapa, ayo. Nggak bercanda guys, bercanda, oke. A few moments later. Kita pasti juga pernah suka sama orang gini, tapi lebih epicnya di sini kita membahas tentang karya-karya aja ya guys. Jadi cinta-cinta belakangan dah, intinya belajar sukses, belajar sukses, bahagiakan kedua orang tuamu selagi dia masih hidup, capai cita-citamu, dan ayo yang bisa jawab ayo subscribe channel ini guys, biar aku bisa sukses, bisa lebih maju, dan bisa membahagiakan kedua orang tua, dan bisa membahagiakan kalian semua, apalagi terutama yang ada di warga Indonesia ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang nomor 3, dan ini pertanyaan juga hampir sama pertanyaan yang kedua tadi guys. Ini juga cinta, kenapa sih semua pada bertanya cinta? Emang kalian tahu saya pengalaman apa enggak? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Enggak. Oke, aku tetap jawab, tapi tenang guys, aku bakal tetap jawab semuanya. Apapun itu aku jawab. Intinya pertanyaannya nggak kotor, nggak aneh, dan aku kalau masalah kalian bertanya agak yang berkaitan dengan cinta, oke, so what, nggak masalah, no problem, aku tetap jawab. Itu mungkin yang kasih pertanyaan mungkin apa ya, sedang mendalam yang namanya jatuh cinta. Oke, bercanda. Oke, ini dia pertanyaannya guys. Ini pertanyaan katanya kenapa lebih banyak di Indonesia ini, kenapa lebih banyak yang jomblo daripada yang punya status gitu. Mana aku tahu, emang aku pernah gitu keliling dari Sabang sampai Merauke bertanya, kamu jomblo, kamu punya hubungan? Berarti aku tahu dong yang mana lebih banyak, jomblo atau yang punya status. Astaga guys, pertanyaan kalian sungguh apa ya, gitu, nggak bisa lagi. Gimana ya jawabnya? 2 hours later. Kenapa lebih banyak di Indonesia, kenapa lebih banyak jomblo daripada yang punya status? Sebenarnya sih kalau aku bilang enggak juga, soalnya kalau kita mau pikir pakai logika gitu, rata guys, di Indonesia rata. Kenapa yang jomblo anak-anak, yang punya status orang tua yang sudah nikah? Nah, beres deh kan, rata. Anak-anak jomblo, anak-anak di bawah umur, nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada status apa-apa, dia masih anak-anak, dia masih pelajar. Orang tua yang sudah nikah, dia udah punya hubungan suami istri, udah punya rumah tangga gitu. Jadi rata deh. Itu sebenarnya kalau kita pakai logika jawabnya, kita nggak pikir-pikir lagi. Soalnya apa ya guys, kalau pertanyaan ini terlalu didesat-desatkan gitu, nanti jadinya gitulah ya. Intinya kalian harus tahu, nggak perlu memikirkan hal sesuatu yang agak tidak penting gitu. Mungkin kita masih banyak yang bisa kita pikirkan, kayak apa, contohnya apa, bagaimana kita sukses, bagaimana kita membahagiakan kedua orang tua kita, bagaimana ya caranya kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bagaimana cara kita mengembangkan bakat kita, bagaimana cara kita meningkatkan prestasi kita yang punya di bawah supaya bisa naik ke atas. Sebenarnya sih ini aku juga ada pengalaman gitu, tapi sebenarnya ini aku nggak pamer ataupun sombong ya guys, tapi ini memang pengalaman aku. Kenapa? Aku mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 8 SMP gitu, kelas 2 SMP gitu, aku nggak pernah yang namanya
mendapatkan prestasi tingkat yang atas, yang masuk ke 3 besar itu. Kalau kita ngomongin masalah peringkat ranking gitu, nggak pernah masuk ke 3 besar guys, sumpah. Itu mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP, nggak pernah. Padahal kalau usaha belajar itu kuat sekali guys, tapi mungkin belum rezeki dan masih banyak yang lebih pintar di antara kita begitu. Tapi kita tetap bersyukur karena apapun mungkin yang kita dapatkan harus disyukuri. Kita tidak boleh lupa yang namanya dengan arti kesyukuran, oke? Tapi aku bersyukur banget keajaiban datang kepadaku. Kenapa kelas 9 ini pas kita naik kelas 3 SMP, aku udah bisa dapat apa yang aku mau. Aku masuk ke salah satu tingkat prestasi pertama. Itu berturut-turut semester 1 dan semester 2 guys. Jadi inilah hasil dari kesyukuran kita. Oke, intinya jangan patah semangat, jangan mudah putus asa, tetap belajar, tetap semangat, tetap berkarya. Apapun yang menurut kalian baik, lakukan. Intinya selagi kalian ada di hal positif, nanti kalian bakal mendapatkan juga hal-hal baik. Tinggalkan yang negatif. Oke, itu pesan dari aku. Mungkin pertanyaan 1, 2, 3 ini aku sudah jawab sedetail-detail mungkin. Sebenarnya sih masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi semuanya aku udah cek, semuanya berkaitan dengan tentang cinta-cinta gitu. Nggak tahu kenapa semua memberikan pertanyaan tentang cinta-cinta gitu. Jadi aku udah jawab perwakilannya 1, 2 gitu. Stop, sudah. Terima kasih udah ngikutin Q&A aku. Ini Q&A aku pertama kali, aku anggap ini spesial 124 subscriber. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel aku, sudah support aku, sudah doakan aku. Support terus, doakan terus agar aku bisa menjadi orang apa yo orang sukses ke depannya, amin. Kalian juga harus tetap semangat dan capai apa yang kalian inginkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.